bahwa corporate governance berkaitan dengan aturan untuk meningkatkan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diona Ayunani. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Corporate Governance. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai fundamental Corporate Governance. Adapun sumber literatur yang akan kita gunakan pada perkuliahan ini adalah buku yang ditulis oleh Effendi 2016. Pada pertemuan ini, kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami pengertian, tujuan, dan implementasi corporate governance. Kemudian yang kedua, memahami prinsip-prinsip corporate governance. Dan yang ketiga adalah memahami proses corporate governance. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian corporate governance menurut beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menurut World Bank. Jadi World Bank mendefinisikan corporate governance sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien, guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dari definisi menurut World Bank tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa corporate governance berkaitan dengan aturan untuk meningkatkan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder. Sementara itu, lembaga corporate governance di Malaysia, yaitu Finance Committee on Corporate Governance, mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Dari definisi tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa corporate governance adalah sebagai alat untuk mengelola suatu bisnis untuk mencapai tujuan. Sementara itu, pengertian lain menurut Forum Corporate Governance Indonesia adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa corporate governance diartikan sebagai hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa corporate governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, serta kesetaraan. Praktik corporate governance ini mendorong terbentuknya pola kinerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Pola ini yang merupakan pola kinerja manajemen bersih, transparan, dan profesional akan menciptakan corporate governance yang baik atau yang biasa kita kenal dengan good corporate governance. Selanjutnya, apa tujuan dari corporate governance dan apa manfaat yang bisa diperoleh perusahaan jika perusahaan menerapkan good corporate governance? Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan yang menerapkan good corporate governance akan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun secara internasional. Kemudian, untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, serta efisien. Hal ini tentu saja dapat bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah mendorong pembuat keputusan untuk menjalankan tindakan yang dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial bagi para pemangku kepentingan. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional dan meningkatkan investasi. Kita masuk ke pembahasan mengenai implementasi Good Corporate Governance. Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance menyangkut dua aspek penting yang saling berkaitan satu sama lain. Aspek yang pertama yaitu aspek perangkat keras atau hardware dan aspek perangkat lunak atau software. Aspek hardware lebih bersifat teknis, mencangkup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sementara itu, aspek software itu lebih bersifat psikososial, mencangkup perubahan visi, misi, value, sikap, dan etika. Implementasi corporate governance dapat menggunakan pendekatan model 7S McKinsey, di mana model ini terdiri dari dua aspek yang merupakan dasar atau fondasi untuk menetapkan mekanisme corporate governance sebagai sebuah sistem. Aspeknya yaitu hard component dan soft component. Pada hard component terdiri dari strategi, structure, dan sistem. Strategi merupakan rencana organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian structure berkaitan dengan cara unit organisasi berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah sistem, yaitu langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, pada aspek soft component terdiri dari skill, style, staff, dan shared value, di mana skill itu adalah merupakan kemampuan khusus dari manajemen puncak dan karyawan untuk membentuk suatu kompetensi. Kemudian style itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen puncak untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan staff itu adalah kemampuan bekerja sama manajemen puncak dengan karyawan. Dan yang terakhir adalah shared value, yaitu nilai-nilai yang dipegang oleh stakeholder yang membentuk perilaku anggota organisasi. Konsep Good Corporate Governance mencerminkan pentingnya sikap berbagi, peduli, dan melestarikan. Dengan demikian, perubahan menuju praktik Good Corporate Governance yang lebih baik harus mencangkup perubahan pada dimensi teknis, seperti sistem dan struktur, dan aspek psikososial, seperti visi, misi, dan nilai organisasi. Dalam perubahan dimensi psikososial perusahaan, peran kepemimpinan sangatlah penting, karena hal ini dapat menumbuhkan aspirasi, menanamkan nilai, serta menumbuhkan idealisme dan kesadaran akan tujuan pada anggota organisasi. Terdapat 5 prinsip corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Pada prinsip transparansi, mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan. Sementara itu, pada prinsip akuntabilitas mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dapat mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus mendefinisikan fungsi, hak, tanggung jawab, dan kewajiban kepada stakeholder. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan harus mengandung prinsip akuntabilitas. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas, serta mengurangi dampak dari konflik keagenan yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip responsibilitas. Perusahaan
memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Pada prinsip ini, perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batasan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat. Pada prinsip yang keempat, yaitu prinsip independensi, anggota perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip good corporate governance. Pihak di luar perusahaan tidak boleh mencampuri urusan perusahaan karena urusan perusahaan merupakan wewenang setiap anggota organisasi. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kesetaraan. Pada prinsip ini, menciptakan kepercayaan timbal balik antara manajemen dengan stakeholder melalui penyediaan informasi keuangan dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi keuangan yang akurat dan memadai. Setelah memahami prinsip-prinsip corporate governance, sekarang kita akan membahas mengenai proses corporate governance. Terdapat 5 proses corporate governance, yaitu oversight, enforcement, advisory, assurance, dan monitoring. Proses yang pertama, yaitu oversight, dimaksudkan agar penerapan corporate governance selalu mendapat perhatian utama. Dan jika terjadi kegagalan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Pada proses yang kedua, yaitu enforcement, proses ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Proses yang ketiga, yaitu advisory, dimaksudkan agar penerapan corporate governance dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sangat hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal. Proses yang keempat, yaitu assurance. Dimaksudkan agar penerapan corporate governance dievaluasi dan diuji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dan proses yang terakhir, yaitu monitoring, dimaksudkan agar penerapan corporate governance dipantau oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, implementasi, prinsip, dan proses corporate governance. Kesimpulan pada materi ini adalah setiap perusahaan perlu menerapkan praktik good corporate governance yang menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Dengan menerapkan praktik good corporate governance, perusahaan akan mampu memaksimalkan nilai, meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional, mengambil keputusan yang dilandasi dengan moral yang tinggi, berdaya saing, dan meningkatkan investasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like dan subscribe Kuliah Teknokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Hai, seperti yang kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dan itu juga dirasakan oleh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Mas Nia akan berbagi mengenai tips mencegah corona. Apa itu corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab MERS dan SARS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu.
Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Dan diketahui pula virus corona berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada bulan Desember 2019 yang lalu. Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada pasiennya. Namun, secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak nafas. Bagaimana cara mencegah virus corona? Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, mengkonsumsi vitamin C dan E, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, menjaga jarak dengan orang lain antara 1 sampai dengan 2 meter. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan cara di rumah aja. Stay safe, keep healthy, and stay at home. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.